Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK, SBMPTN atau SNMPTN Fisika, seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita melanjutkan untuk soal yang ke-126. Seberkas sinar merambat melewati 3 medium yang indeks biasnya masing-masing N1, N2, dan N3. Jika lambda menyatakan panjang gelombang, V menyatakan laju gelombang, maka kita gunakan hukum Snellius, yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Tetapi jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Maka dari gambar, jika sinar datang dari medium N1 ke medium N2, ini normalnya, ternyata sinar bias mendekati garis normal. Maka kesimpulannya adalah indeks bias N2 lebih besar dari indeks bias N1. Sedangkan jika sinar datang dari medium N2 masuk ke medium N3, ternyata sinar biasnya menjauhi garis normal. Maka ini kesimpulannya N3 lebih kecil dari N2, atau N2 lebih besar dari N3. Dan kita gunakan hubungan N1V1 sama dengan N2V2. Maka kita bisa simpulkan bahwa jika N2 lebih besar dari N1, jika N2 lebih besar dari N1, maka kecepatan V1, ya, V1 nya lebih besar dari kecepatan cahaya di dalam medium 2, ya, jadi V2. Sedangkan jika N2 nya lebih besar dari N3, maka V3 nya pasti lebih besar dari V2. Maka jawaban yang benar adalah N3 lebih besar dari N1, lebih kecil dari N2, dan V3 lebih besar, V2 lebih kecil dari V1. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-127. Sebuah balok yang masanya 3 kg bergerak pada bidang datar yang licin. Kecepatan balok itu 6 meter per second ke kiri. Sejak T sama dengan 0 second, gaya mendatar yang tetap dikerjakan ke balok. Besar gaya itu F sama dengan 9 Newton, sedangkan arahnya ke kanan. Pernyataan yang benar tentang gerak balok itu adalah, kita bisa gambarkan gerakan balok mula-mula ke kiri dengan kecepatan V0 6 meter per second dan bekerja gaya yang arahnya ke kanan, ya, sebesar 9 Newton, ya. Karena awalnya balok bergerak dengan kecepatan 6 meter per second ke kiri, maka besar gaya F yang 9 Newton ini membuat balok diperlambat sampai pada waktu T tertentu. Jadi diperlambat sampai V sama dengan 0. Maka mula-mula balok diperlambat dengan perlambatan sebesar A sama dengan F per M sama dengan 9/3, yaitu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Perlambatan bertanda positif karena arah gerak balok mula-mula ke kiri. Jadi balok mengalami gaya yang memperlambat balok, gerakan balok tersebut ke arah kanan. Maka balok akan diperlambat sampai pada waktu dengan menggunakan V sama dengan V0 per AT
Jadi diperlambat sampai berhenti, berarti V nya sama dengan 0, sama dengan min 6 plus 3 kali T. Maka kita dapatkan T nya 2 detik. Jadi ketika diperlambat sebesar 3 meter per second sampai waktu 2 detik, balok akan mengalami percepatan. Jadi setelah itu, setelah waktu 2 detik, balok akan dipercepat sebesar 3 meter per second kuadrat ke kanan ya. Jadi jawabannya pada T sama dengan 0 second sampai T sama 2 second diperlambat kemudian dipercepat. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-128. Sejumlah gas ideal bermassa tetap mengalami perubahan keadaan termodinamik. Grafik tekanan P terhadap volume V di bawah ini menunjukkan perubahan tersebut. Jika T menyatakan suhu mutlak gas pada titik A, B, C, dan D, maka karena gas ideal bermassa tetap, maka berlaku PV per T sama dengan K atau konstanta. Atau kita bisa tuliskan T sama dengan PV per K. Maka untuk titik A, TA nya sama dengan PA nya 4 ya, dikali VA nya 2 dibagi K atau sama dengan 8 per K. Sedangkan untuk titik B, PB nya 9 dikali 1, VB nya 1 dibagi K sama dengan 9 per K. Untuk titik C itu kita lihat PC nya 5, kemudian VC nya juga 5 ya, dibagi K itu sama dengan 25 per K. Sedangkan untuk TD nya sama dengan PD nya 2 dikali VD nya 7 dibagi K sama dengan 14 per K. Maka kesimpulannya adalah suhu di titik A lebih kecil dari suhu di titik B, lebih kecil dari suhu di titik D, lebih kecil dari suhu di titik C. Jadi jawabannya D. Kita lihat soal yang ke-129. Dua konduktor A dan B memiliki resistansi yang bergantung pada beda potensial dan kuat arus yang mengalir pada resistor tersebut, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah. Jika konduktor A dan B disusun membentuk rangkaian paralel, rangkaian itu kemudian dipasang pada beda potensial 60 volt, hambatan total rangkaian itu adalah, kita gambarkan dua konduktor yang memiliki hambatan RA dan RB disusun paralel, kemudian dihubungkan dengan suatu beda potensial 60 volt. Karena paralel maka VA pasti sama dengan VB, sama dengan 60 volt. Dari grafik, untuk konduktor A, ketika beda potensialnya 60 volt, arusnya 3 mA. Jadi untuk konduktor A, VA sama dengan IA kali RA. Jadi VA nya 60 volt sama dengan 3 mA dikali RA. Nah, kita dapatkan RA nya sekitar 20 bagi 3 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 60 ya ini. Ini kita dapatkan 20 kilo ohm. Kemudian untuk konduktor B, kita bisa tuliskan VB sama dengan IB kali RB. Ketika VB nya 60 volt dari grafik, kita dapatkan I nya 1 mA ya. Maka ini di 1 mA dikali RB.
maka RB-nya sama dengan 60 volt bagi 10 pangkat min 3 atau sama dengan 60 kilo ohm. Kita dapatkan 60 kilo ohm untuk RB. Maka kita bisa cari R totalnya sama dengan RA kali RB bagi RA tambah RB ya, karena disusun paralel. Berarti 20 kali 60 bagi 20 tambah 60 sama dengan sekitar 15 kilo ohm. Jadi hambatan total rangkaian dari dua konduktor yang disusun paralel tersebut adalah 15 kilo ohm. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-130. Dua konduktor A dan B memiliki resistansi yang bergantung pada beda potensial dan kuat arus yang mengalir pada resistor tersebut, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah. Soal ini sama dengan soal 129. Hanya pada soal ini, konduktor A dan B disusun membentuk rangkaian seri. Agar kuat arus pada rangkaian sebesar 1 mA, maka rangkaian harus dipasang pada beda potensial sebesar. Jadi dua konduktor tadi dipasang seri, jadi RA dan RB dipasang seri, kemudian dihubungkan dengan suatu beda potensial yang belum diketahui besarnya, tetapi kuat arus yang melewati kedua resistor ini atau konduktor ini sebesar 1 mA ya. Berarti karena seri, berarti IA sama dengan IB sama dengan 1 mA ya. Dari grafik untuk 1 mA ya, untuk kuat arusnya 1 mA, maka kita bisa dapatkan VA nya sama dengan 30 volt ya. VA nya 30 volt dari grafik, sedangkan VB nya sama dengan 60 volt. Maka untuk seri, V totalnya sama dengan jumlah dari tegangan pada masing-masing hambatan atau pada masing-masing konduktor, maka PA tambah VB berarti sama dengan 30 volt ditambah 60 volt. Berarti rangkaian tersebut harus dipasang pada beda potensial 90 volt. Jadi jawabannya A.